Hai, welcome back to my channel Antoni Sorsono. Nah, buat teman-teman yang belum kenal saya, perkenalkan saya seorang investor properti yang saat ini sudah memiliki ratusan kamar kos-kosan. Saya juga sedang mendevelop sebuah perumahan juga. Akan ada beberapa upcoming project yang menarik juga. Nah, saya seneng banget dengan industri properti. Apapun yang berhubungan dengan properti, saya dalemin banget. Nah, di sini saya pengen jelasin ke teman-teman semua. Sebenarnya, kenapa saya bisa begitu senang banget dengan properti? Horny banget nih dengan properti. Hardcore banget dibandingin dengan instrumen investasi lainnya. Saya nggak bilang saya nggak investasi hal-hal yang lain. Saya juga investasi di kripto, saya juga investasi di saham, saya juga sedikit-sedikit belajar mengenai hal itu, tapi tetap saya lebih senang belajar di properti. Saya lebih senang terjun di properti. Nah, di sini saya akan menjabarkan ada 5 keuntungan yang teman-teman bisa dapat ketika teman-teman invest di properti. Beda dengan instrumen yang lainnya, mungkin teman-teman bisa hanya mendapatkan 2 hal aja. Kalau kita ngomongin saham, biasanya kita itu bicara tentang dividen ya. Dividen artinya ada pendapatan setiap tahunnya. Cash flow ya, cash flow, tapi itu biasanya tahunan. Itu pun nggak semua perusahaan memberikan dividen. Nah, yang kemudian yang kedua adanya capital gain ya, ada kenaikan dari harga nilai sahamnya tersebut. Kalau kita bicara tentang kripto, kripto tidak ada yang namanya cash flow, tidak ada yang namanya dividen juga. Kalau kita ngomongin kripto, otomatis ya kita berharapnya akan naik ke depannya. Ada capital gain-nya, ada apresiasi dari ketika kita membeli kripto tersebut. Nah, tapi teman-teman, ya cuman itu aja. Sedangkan kalau kita ngomongin tentang properti, itu ada 5 keunggulannya. Nah, kita akan jabarin satu persatu, so make sure teman-teman nonton videonya ini sampai habis. Yang pertama, yang teman-teman harus ketahui, di properti itu ada yang namanya apresiasi dari kenaikan harga properti tersebut. Kita tahu indeks dari properti sendiri setiap tahunnya itu selalu meningkat. Walaupun ada COVID pun, itu nilainya ada kenaikan sedikit, walaupun tidak signifikan, tapi yang jelas properti itu harganya terus-menerus mengalami kenaikan. Dengan semakin banyaknya manusia, itu otomatis ya, pasti properti itu pasti akan sangat-sangat dibutuhkan. Nah, rata-rata itu mengalami kenaikan. Jadi sudah hampir bisa dibilang kita 90% investasi properti ya pasti ada kenaikan setelah beberapa tahun. Apalagi kalau teman-teman masuk di siklus yang tepat. Saya belajar ketika melakukan investasi, bukan instrumennya yang terpenting, tapi siklusnya. Kalau teman-teman bisa benar-benar masuk di siklus yang tepat, teman-teman akan bisa menjadi sangat kaya raya. Saya yakin sekali dengan keadaan ekonomi yang properti ini sudah lama, propertinya itu naiknya sedikit terus, sebentar lagi akan ada sunrise propertinya itu sendiri. Nah, yang kedua adalah cash flow. Ini yang sebenarnya saya paling suka ya, karena beda dengan instrumen yang investasi lainnya, properti itu bisa menghasilkan income-nya bulanan. Apalagi kalau misalkan yang saya dalamin ya, seperti kos-kosan, income-nya itu benar-benar bulanan. Jadi ketika nanti kita butuh uang, bulanannya itu bisa ada dari propertinya itu sendiri. Dan cash flow ini pun juga mengikuti biasanya dengan kenaikan harga propertinya. Ketika kita ngomongin kenaikan harga properti itu 5% ya nanti harga sewanya itu juga kita bisa tingkatkan 5-10%. Bisa nggak? Bisa banget. Jadi jelas ya, cash flow yang didapatkan itu juga ada. Nah, saya punya trik untuk bisa membuat cash flow ini jauh lebih besar. Jangan pernah menjual atau menyewakan propertinya itu segelondongan. Ibaratnya sapi, kalau kita beli sapi secara utuh, langsung bener-bener sapi hidup, ya itu pasti jauh lebih murah dibandingkan kita motong-potong sapinya itu. Kita pilih daging sirloinnya, tenderloinnya, dan macam-macam. Itu kita pisah-pisahin, itu pasti jauh lebih menguntungkan. Makanya, kalau misalkan kalian punya properti, lebih bagus kalian potong-potong dulu, kalian sekat-sekat dulu, kalian bikin interior yang bagus, kemudian kalian sewa-sewakan. Itu bisa menjadikan mesin cash flow yang bisa menghidupi gaya hidup teman-teman berikutnya. Kok bisa sampai ada 5? Bukannya biasanya cuma itu doang ya, Ton? Nah, teman-teman harus ingat, keunggulan di properti, keunggulan ketika teman-teman investasi di properti, yang paling krusial adalah leverage. Leverage ini yang tidak dimiliki oleh instrumen lainnya. Ketika teman-teman membeli sebuah properti, misalkan katakanlah ini harganya 1 miliar, teman-teman nggak perlu yang namanya itu membeli dan membayar nilai asetnya ini seharga 1 miliar. Tapi kalau teman-teman beli saham senilai 100 miliar, ya teman-teman harus ngeluarin cash senilai 1 miliar juga. Kalau di properti, itu teman-teman nggak perlu takut. Karena ketika ngelihat properti 1 miliar, teman-teman bisa ngeluarin yang namanya DP saja. DP itu 20%, kadang-kadang ada yang 10%. Baru-baru ini Bank BNI juga memberikan program 5% aja. Bahkan ya teman-teman, ada beberapa perbankan, atau kalau teman-teman
mengerti cara bermain yang seperti saya lakukan, itu bisa mencapai 0% atau bahkan bisa sampai cashback. Jadi ini menarik teman-teman. Kadang-kadang teman-teman tidak perlu mengeluarkan uangnya 100% di sini, 1 miliar, tapi teman-teman bisa memiliki atau menggunakan properti ini. Ini yang menarik. Jadi ketika teman-teman invest 100 juta, teman-teman punya aset 1 miliar. Nah, pertanyaannya, kenaikan dari harga propertinya itu dari nilai 100 jutanya atau dari 1 miliarnya? Jawabannya jelas, 1 miliarnya. Katakanlah kalau naik, ada kenaikan 5%. Misalkan dari 1 miliar naik jadi 1 miliar 50 juta. Sebenarnya uangnya teman-teman naik berapa kali lipat? Secara nggak langsung sudah naik 50%. Bayangkan uang 100 juta tiba-tiba jadi 150 juta ke depannya. Kenapa? Karena ada apresiasi 5% tersebut. Kenaikannya dari harga propertinya. Kalau misalkan teman-teman tidak mengeluarkan uang sama sekali dan bisa membeli harga 1 miliar ini, apa yang terjadi? Returnnya berapa? Tidak terhingga teman-teman. Karena 0 dibagikan dengan berapapun, jawabannya tidak terhingga. Returnnya tidak terhingga karena tidak menggunakan uang sama sekali. Berikutnya pasti ada pertanyaan, tapi kalau misalkan kita beli menggunakan uang perbankan, artinya harus ada cicilan yang harus kita bayar, Ton. Masalahnya cicilan ini gimana? Kita gimana cara menutupi cicilan tersebut? Nah, makanya teman-teman harus bisa mengelola propertinya tersebut. Dijadikan kos-kosan. Jangan jual kos-kosannya itu secara sapi utuh, tapi dipotong-potong. Nah, itu akan jadi tinggi cash flow-nya. Dari situlah teman-teman bisa mencicil propertinya tersebut. Kemudian kalau kita ngomongin keuntungan lagi yang keempat, sebenarnya apa? Yang keempat adalah propertinya itu bisa ditinggalin. Instrumen mana lagi yang bisa dipakai untuk tinggal? Sekarang kalau kita ngomongin kita invest di saham, kita ngomongin invest di kripto, ya nggak bisa ditinggalin gitu. Kalau di sini teman-teman bisa ninggalin. Apakah memungkinkan kita tinggal di tempat yang kita sewakan? Sangat memungkinkan. Bahkan saya pernah membuat sebuah program di mana sebuah rumah kos-kosan yang kos-kosannya itu satu kamarnya dipakai untuk kamar owner, di mana mereka itu bisa tinggal di dalam kos-kosannya tersebut dan sisanya itu adalah anak-anak kosan lainnya. Dan ketika nanti si owner ini sudah lunas propertinya, sudah selesai mencicil KPR perbankannya, rumahnya ini bisa menjadi miliknya dia tanpa dia mencicil apapun. Jadi menarik, dia ini tidak perlu mengeluarkan uang, tidak perlu mencicil dari aktif income-nya, tahu-tahu dia sudah punya aset yang nanti ke depannya dia mau jual pun nggak masalah, dia mau tetap jadi mesin uang setiap bulannya dari kos-kosan nggak masalah, atau mau dia rombak untuk jadi rumah sendiri. Jadi kalau teman-teman merasa kesusahan yang namanya mencicil dari aktif income, ya teman-teman bisa dijadikan kos-kosan itu sendiri. Nah, jadi fitur yang keempat adalah satu-satunya instrumen yang bisa ditinggalin. Kemudian yang kelima, properti adalah satu-satunya instrumen investasi di mana ketika kalian itu menjual, tidak perlu menjual kepemilikan. Maksudnya gimana? Kalau jual tapi nggak jual kepemilikan, kalian bisa loh ketika properti ini jadi miliknya kalian, setelah itu teman-teman lagi butuh uang banget nih, lagi butuh uang misalkan buat sekolah anaknya, kalian pengen masih punya propertinya, kalian masih pengen tinggal di dalamnya, bisa nggak? Bisa banget. Propertinya ini masih bisa disekolahkan. Kalau kita orang properti sebutnya refinancing. Sekolahkan ulang propertinya ini, masukkan lagi ke dalam bank, kemudian akan dicairkan uangnya tersebut. Misalkan nilainya 1 miliar, kita akan bisa dicairkan di nilai 800 juta. Jadi uang ini bisa kita pakai, tapi of course ketika kita memakai uangnya, kita punya kewajiban untuk mencicilnya kembali. Tapi teman-teman ingat ya, kalau cash flow itu setiap tahunnya bisa kita tingkatin. Jadi ketika kita bicara sekarang ini properti bukan miliknya kita beli satu tapi nggak pakai uangnya kita, kan lebih enak ya. Kita beli satu, kita cicil juga nggak pakai uangnya kita. Ketika propertinya ini sudah lunas dan teman-teman lagi membutuhkan uang buat rumah sakit atau apapun itu, teman-teman masih punya propertinya loh. Teman-teman cukup apa? Taruh aja sertifikatnya ke dalam perbankan. Nah, ini menurutku sebuah keajaiban dari properti itu sendiri. Tidak ada di instrumen lain dimanapun kita bisa menjual aset kita tanpa menjual kepemilikan. Dan ini yang sangat-sangat luar biasa. Jadi kalau teman-teman ngomongin tentang properti, itu udah pasti gak ada habisnya. Sebenarnya masih ada banyak lagi fitur-fitur atau keunggulan yang bisa dipakai kalau teman-teman benar-benar belajar tentang properti. Nah, oke, jadi itu adalah 5 keuntungan ketika teman-teman investasi di properti. Nah, jika kalian punya pertanyaan seputar properti, boleh loh teman-teman. Kalian bisa langsung DM Instagram aku di Antoni Sudarsono. Kalian kasih hashtag tanya properti. Nanti biasanya apapun yang kalian tanyakan itu aku akan bahas di video-videoku berikutnya. So, thank you yang udah nonton. Semoga video ini bisa menginspirasi. Thank you for watching and I'll see you in the next video. See ya guys!